Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Puan Anggi Siagian. Saya duduk di bangku kelas 5 SD. Saya berasal dari Pintu Pohon Meranti. Pada saat ini, saya ingin menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Zulkifli menjadi raja. Setelah beliau menjadi raja dari kaumnya, maka disusunlah dalam waktu atau jam tidur, mulai jam sekian sampai jam sekian. Sedangkan waktu lainnya dipergunakan mengurus rakyatnya, sedangkan beliau tetap melaksanakan amanatnya, berupa di siang hari berpuasa dan di malam hari melaksanakan sholat dengan rutin pada tiap-tiap harinya. Pada suatu hari ketika beliau mau tidur, datanglah syaitan menyerupai manusia untuk menggodanya, yaitu pura-pura mempunyai persoalan penting yang katanya tidak dapat diselesaikan kecuali oleh raja sendiri, yaitu harta dan bendanya dirampas orang. Karena waktu itu adalah jam tidur bagi raja, maka raja menyerahkan persoalan itu pada wakilnya. Tetapi tamu itu tidak mau urusannya diserahkan kepada orang lain. Dia memaksa menghendaki raja sendirilah yang akan menyelesaikannya. Akhirnya tamu itu tidak mau pergi dan perkaranya minta diuruskan juga. Maka waktu pagi raja untuk tidur sudah tidak ada lagi. Maka raja itu tidak marah atas tamu itu. Dan ternyata tamu itu adalah setan yang akan menggoda raja. Pada suatu hari, terjadilah peperangan di negeri itu dengan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka raja pun menyuruh mereka berperang. Jawab rakyat, "Hai raja, kami takut akan pergi berperang karena kami masih senang hidup di dunia. Dan jika engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin hidup kami tidak akan mati, barulah mau kami pergi berperang." Mendengar itu pun raja tidak marah dan ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, saya telah mencapaikan risalah Tuhan kepada mereka, menyuruh mereka berperang, tetapi mereka mempunyai permintaan. Sesungguhnya Allah mengetahui akan permintaan mereka itu." Maka diwahyukanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Zulkifli alaihissalam, "Ya Zulkifli, aku mengetahui akan permintaan mereka dan aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan." Begitulah kesabaran Nabi Zulkifli dalam menghadapi segala urusan. Ia selalu memegang perjanjian itu. Dari itu beliau tetap bernama Zulkifli. Begitulah riwayat singkat dari Nabi Zulkifli alaihissalam. Semoga yang menjadi kesabarannya serta dapat melaksanakan amanat berupa siang hari berpuasa dan malam hari sholat bisa benar-benar dilaksanakan dengan memimpin para umatnya. Begitulah, semoga kita dapat mencontohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa. Saya akan membacakan kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Nama asli Zulkifli adalah Basyar. Beliau tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh raja yang sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan. Pada suatu hari, saat sang raja ingin mencari penggantinya di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Di antara kamu sekalian, siapa yang sanggup berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari dan tidak akan marah-marah dalam situasi apapun,
akan saya berikan kerajaan ini kepadanya. Pada saat itu juga pemuda bernama Basyar mengangkat tangannya dan berkata, "Hamba sanggup." Berulang-ulang sang raja bertanya kepada rakyatnya dan tidak ada yang menjawab selain pemuda tadi. Terpilihlah Basyar menjadi raja dan namanya pun diganti menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Dan ingatlah kisah Nabi Sulaiman, Idris, dan juga Zulkifli. Mereka sekalian termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang soleh. Quran Surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86. Dan dari saat itu Nabi Zulkifli alaihissalam tidak pernah marah-marah dalam situasi apapun, dan dia lebih mementingkan urusan rakyatnya daripada urusannya dan keluarganya. Dan dia tetap memegang janji yang diberikan kepada sang raja, yaitu berpuasa di siang hari dan beribadah di malam hari. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairuna Anjani. Hari ini saya akan membacakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang soleh. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia termasuk orang yang lurus. Namun ada kelemahannya, yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun, di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya ada 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanuh. Rubil seorang yang alim dan bijaksana. Tanuh seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insaf, tidak bertobat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari, dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tiada mau mengusirnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas kemenggalan kaumnya itu. Ia pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Bertambah siang, mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui lokasi Nabi Yunus alaihi salam. Lalu, mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, maka siksa tak jadi diturunkan. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng dihantam ombak. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian. Diundi 3 kali, selalu Nabi Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus harus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan Yunus, itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah.